warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian semuanya semangat dan juga berbahagia tentunya. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, mari seperti biasa kita yel-yel terlebih dahulu. SD Muda, mulia dengan Al-Quran. Anak sekalian yang Bapak banggakan, kali ini kita akan membahas bersama materi tentang Al-Islam, yaitu tentang tata cara sholat berjamaah menurut Tarjih Muhammadiyah. Seperti kalian ketahui bersama bahwa Muhammadiyah memiliki ketetapan tersendiri bagaimana tentang tata cara dalam ibadah berdasarkan ketentuan tarjih yang sudah disepakati. Apakah kalian tahu apa itu tarjih? Tarjih adalah salah satu struktur di Muhammadiyah, yaitu majelis yang berfungsi atau bekerja untuk menerima usulan, kemudian mengkaji dan menetapkan hukum-hukum terkait ibadah atau muamalah, tentang jual beli, tentang bank dan lain sebagainya, termasuk tentang keorganisasian. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana tata cara sholat berjamaah menurut tarjih yang merupakan tuntunan sholat atau ibadah untuk warga Muhammadiyah, juga untuk kalian di dalam mempelajari tentang ibadah. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang dalil sholat berjamaah. Bahwa dalil sholat berjamaah itu terdapat di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan tentang periwayatan atau dalil tentang sholat berjamaah. Di antaranya ada riwayat ketika ada seorang buta, beliau bersama Rasulullah sholat berjamaah. Lalu ketika selesai sholat berjamaah, sahabat yang buta tadi menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak ada yang menuntun ke masjid ini sementara rumahku jauh. Dan bolehkah aku meminta keringanan untuk bisa sholat di rumah atau tidak di masjid?" Ketika itu Rasulullah mengangguk atau memberikan isyarat membolehkan. Namun ketika sahabat hendak balik ke rumahnya, kemudian Rasulullah menoleh kembali dan menanyakan, "Apakah engkau mendengar azan?" Lalu sahabat yang buta tadi menjawab, "Iya ya Rasulullah, kalau begitu engkau penuhi panggilan sholat dan tetaplah engkau sholat berjamaah." Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat sekali mengutamakan sholat berjamaah. Ini salah satu di antara banyak tentang dalil sholat berjamaah. Berikutnya tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah berdasarkan berbagai pendapat ulama fikih menyimpulkan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Inilah juga yang menjadi ketetapan Muhammadiyah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah yaitu hukum sunnah suatu ibadah yang dianjurkan atau sangat diutamakan, bahkan mendekati wajib. Dikatakan sangat dianjurkan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya kecuali uzur. Selanjutnya, anak sekalian, kita simak kembali, yaitu tentang syarat wajib sholat berjamaah. Syarat wajibnya tentu dalam sholat berjamaah ada ketentuan. Yang pertama harus ada imam tentunya. Yang kedua harus ada makmum yang mengikuti imam. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Perkataan majelis ini bisa di masjid, di musola, atau di ruangan tertentu yang mengharuskan orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi makmum harus mengikuti imam bergerak
atau imam memberikan isyarat tertentu. Selanjutnya adalah syarat sah imam dan makmum. Yang pertama adalah imam. Yang pertama, syarat sahnya imam adalah harus yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang kedua, yaitu paling baik dan fasih bacaan Al-Qur'annya. Yang kemudian yang ketiga, yaitu yang paling luas wawasan agamanya atau yang paling banyak faham tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang keempat, paling dahulu hijrah, dan kalau semuanya tidak ada atau tidak terpenuhi, yang terakhir adalah carilah yang paling tua. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, yaitu dikatakan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim nomor 673, yaitu hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Quran, maka hendaknya yang paling faham terhadap sunnah Nabi. Jika kepahaman mereka tentang sunnah Nabi juga sama, maka yang paling pertama hijrah atau yang paling banyak mengenal sunnah. Kemudian jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam ketika itu. Janganlah seorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi milik orang tersebut kecuali diizinkan olehnya. Kita simak lagi. Selanjutnya adalah syarat sah makmum. Makmum juga ada syaratnya. Yang pertama, posisi makmum harus di belakang imam, kecuali makmum hanya seorang diri, maka boleh sejajar di sebelah kanan imam. Ini sesuai dengan ketetapan tarjih. Yang kedua, tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian yang ketiga, jika masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk adalah orang yang terlambat beberapa rakaat atau gerakan imam sholat. Artinya terlambat sholat mengikuti jamaah. Maka ikuti gerakan yang bisa diikuti dengan terlebih dahulu takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, mengucapkan amin jika imam membacakan waladdallin. Kalian tahu kan? Pastinya ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Selanjutnya sekalian, nah inilah yang paling inti dari bahasan kita tentang tata cara berjamaah atau tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, jika imam dan makmum sama-sama laki-laki dan makmum pun hanya seorang diri, maka dia berdiri di sebelah kanannya sejajar dengan posisi imam. Kemudian jika imam laki-laki diikuti satu atau lebih dari jamaah perempuan, maka posisi makmum berada di belakang imam. Yang ketiga, jika imam dua orang atau lebih dan semuanya sama jenis kelaminnya, makmum berdiri membentuk shaf di belakang imam. Shaf dibentuk dimulai tepat di belakang imam, terus dipenuhi ke sebelah kanan, baru diteruskan dengan memenuhi sebelah kiri imam dan kirinya lagi sampai dengan penuh. Kemudian yang keempat, jika makmumnya laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki di depan, lalu makmum perempuan di belakang. Makmum laki-laki ini berlaku untuk jumlah berapapun makmumnya. Cara menyusun shafnya dimulai dari tengah atau tepat di belakang imam. Lalu untuk lebih afdol, dengan memenuhi dua sisi kanan dari belakang imam, diteruskan dari belakang imam ke kiri. Itu kira-kira sekilas tentang tata cara sholat berjamaah berdasarkan tarjih Muhammadiyah. Semoga kalian bisa mengikuti tata cara ini, terutama ketika sholat berjamaah bersama-sama dengan kawan-kawan di masjid, dan bisa kita praktikkan pula di rumah. Semoga ini menambah wawasan kalian tentang ibadah sholat berjamaah. Demikian, terima kasih. Semoga kita bisa kembali mengikuti materi berikutnya di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.